Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Panggalan Tani. Sebelum kita memasuki isi video ataupun isi pembahasan, sedikit ingin saya informasikan hari ini di hari Rabu 30 November 2024, tepatnya di usia 96 hari setelah tanam cabai rawit kita yang menggunakan bibit cabutan di lahan tanpa mulsa yang berdampingan ataupun tumpang sari dengan tanaman kelapa sawit ya. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai rawit kita di usia 96 hari setelah tanam, yang kemarin itu habis tergenang banjir ya sahabat tani. Nah, dan beginilah kondisi tanaman cabai rawit kita ya. Sudah ada matang ya sahabat tani, ataupun buahnya itu sudah ada yang masak ya seperti ini ya. Insya Allah ya, dalam beberapa hari kemudian kita akan melakukan pemetikan pertama ya. Dan di kendala pada tanaman cabai rawit kita ini itu ialah ada beberapa tanaman yang layu ya sahabat tani, dikarenakan busuk batang ya. Karena kemarin itu tanaman kita ini di lahan saya ini tergenang banjir ya, yang sangat cukup parah ya sahabat tani. Bisa sahabat tani lihat sendiri ya untuk videonya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan melakukan perawatan kembali ya, walau sedikit terlambat ya, karena dikendalakan oleh lahan yang tergenang banjir ya. Dan penyemprotan kali ini itu bertujuan untuk mengendalikan ataupun mencegah datangnya penyakit jamur atau busuk buah ya, seperti yang kita kenal dengan nama antraknosa ataupun patek ya. Dan ini adalah penyemprotan part 2 nya ya sahabat tani, untuk mencegah penyakit busuk buah ataupun antraknosa ya. Sebelum kita melakukan penyepraian seperti biasa ya, kita akan melihat terlebih dahulu ya kondisi tanaman cabai rawit kita. Ini bagian depan ya, sudah ada yang melayu ya, karena lahan kita ini tergenang banjir ya, sangat parah luar biasa sahabat tani. Dan sekarang kita berada di bagian depannya sahabat tani. Di usia 96 hari setelah tanam, cabai rawit kita sebenarnya masih aman dari penyakit antraknosa ya sahabat tani, atau penyakit patek. Tapi kita itu semaksimal mungkinnya untuk melakukan pencegahannya, karena sepengalaman saya itu penyakit busuk buah yang disebabkan oleh antraknosa ataupun patek itu sulit dikendalikan ya sahabat tani. Maka penyemprotan kali ini kita usahakan untuk melakukan pencegahan ya. Seperti inilah kondisi lahan kita ya, yang habis tergenang banjir kemarin ya sahabat tani. Dan sekarang sudah mendung lagi ya sahabat tani, Allahu Akbar. Tapi harapan saya itu semoga tidak turun hujan kembali ya, untuk mensterilkan lahan kita ya dari air yang berlebihan. Oke sahabat tani, tanpa berlama-lama lagi kita akan lakukan penyepraian ya. Dan untuk alat dan juga bahan sudah saya sediakan di sana. Dan inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 3 jenis bahan ya sahabat tani, tanpa menambah insektisida maupun nutrisi ya. Karena temanya hari ini penyemprotan kita itu untuk melindungi tanaman dan juga mencegah penyakit patek. Untuk bahan yang pertama di sini kita menggunakan fungisida kontak Beskonil ya. Ini fungisida kontak berbahan aktif klorotalonil sebanyak 80% ya. Ini fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit antraknosa, bercak daun, busuk daun, serta bisa mengendalikan penyakit busuk ranting ya sahabat tani. Jika kemarin kita menggunakan fungisida mancozeb di part pertama, kali ini kita rolling menggunakan fungisida klorotalonil ya, demi menjaga tanaman itu tetap terlindungi dan juga menjaga resistensi pada jamur ya sahabat tani. Dan untuk bahan yang selanjutnya di sini kita menggunakan fungisida sistemik ya. Di sini kita menggunakan fungisida amistartop ya. Ini fungisida berbahan aktif azoxystrobin sebanyak 200 gram per liter dan difenoconazole sebanyak 125 gram per liter ya. Ini fungisida sistemik ya sahabat tani, yang artinya melindungi tanaman dari dalam ya sahabat tani, serta memperbaiki tekstur tanaman dari dalam ya sahabat tani. Ini sangat baik ya digunakan untuk mengendalikan penyakit bercak daun,
hawar daun, busuk ranting, dan juga bisa mencegah datangnya penyakit antraknosa ya sahabat tani. Jika kemarin kita menggunakan Hek Asar ya pada penyemprotan pertama, kali ini kita rolling menggunakan Amistar Top. Karena kita juga seperti yang kita ketahui, sekarang itu sudah memasuki musim penghujan ya, dan curah hujannya itu cukup tinggi. Maka dari itu jamur itu akan lebih cepat berkembang biak ya sahabat tani pada tanaman cabai rawit kita, karena kelembapan pada lahan kita ya sahabat tani. Apalagi di lahan saya ini kan sudah bekas banjir ya sahabat tani. Maka kali ini kita menggunakan fungisida sistemik Amistar Top ya. Jadi kedua bahan ini kita akan campur ya sahabat tani, antara fungisida kontak Beskonil dan juga fungisida sistemik ya, demi menjaga tanaman itu dari luar dan juga dari dalam ya. Untuk bahan yang selanjutnya, di sini kita memasukkan mineral pelindung tanaman. Di sini kita menggunakan Klinop ya sahabat tani. Jika sahabat tani ingin mencoba atau mencari merek lain, bisa menggunakan Copper WP ya sahabat tani. Namun kali ini kita akan gunakan Klinop ya. Ini sangat baik ya sahabat tani untuk melindungi tanaman, dan juga sangat baik digunakan di musim penghujan ya. Karena seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, Klinop ini ataupun Copper WP itu memiliki lapisan lilin ya, yang sangat tidak disukai oleh hama sejenis hama kutu-kutuan dan juga hama jamur ya. Maka kali ini ketiga bahan ini kita akan aplikasikan untuk mencegah penyakit antraknosa ataupun patek ya, PAP 2 ya sahabat tani. Nah, untuk dosisnya sendiri ya sahabat tani, untuk fungisida Beskonilnya di sini kita menggunakan 2 sendok setengah ya sahabat tani. Nah, dan untuk Amistar Topnya di sini itu sesuai dengan kendala ataupun gejala yang akan kita lakukan ya. Oleh karena di sini kita melakukan pencegahan antraknosa, kita berikan dosis sebanyak 1 mili per liter. Jadi untuk tangki sprayer sebanyak 16 liter itu kita berikan sebanyak 15 mili ya sahabat tani. Jika sahabat tani ingin menggunakannya untuk mengendalikan penyakit bercak daun, bisa berikan 8 sampai 10 mili, itu sudah cukup ya. Nah, dan untuk dosis mineral pelindung tanaman di sini kita berikan sebanyak 1 sendok setengah ya. Sebelum kita lakukan penyampaian, kita usahakan aduk terlebih dahulu ya sahabat tani ke dalam ember yang sudah kita isi air ya.
Oke sobat tani, alhamdulillah penyampaian kali ini sudah selesai kita lakukan ya. Dan sekarang sekitar jam 9:40 pagi sahabat tani. Cuacanya mendung ya, aduh kurang bersahabat sahabat tani. Tapi alhamdulillah penyampaian sudah kita lakukan dan semoga tanaman kita sehat-sehat selalu ya. Dan terima kasih yang sudah sudi mengikuti channelnya Pangkalan Tani. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pangkalan Tani. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.